Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Muhammad Irham, Senin 17 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan 6,6 magnitudo yang mengguncang Pandeglang, Banten pekan lalu menunjukkan sistem mitigasi di kawasan rawan bencana itu dinilai belum optimal. Intensitasnya yang kecil ternyata masih mengakibatkan kerusakan. Bagi kita itu hal yang kemudian harus menjadi perhatian. Seandainya mitigasi yang lebih baik, mungkin akan berbeda hasilnya. Australia dan Selandia bersiap mengirim penerbangan pemantauan ke Tonga, negara di Pasifik, untuk mengetahui tingkat kerusakan akibat letusan gunung berapi serta tsunami. Dan keluarga Novak Djokovic mengatakan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Australia yang membatalkan visa untuk petenis nomor 1 dunia tersebut. Inilah berita selengkapnya. Gempa berkekuatan 6,6 magnitudo yang mengguncang Pandeglang, Banten Jumat lalu menunjukkan sistem mitigasi di kawasan rawan bencana itu dinilai belum optimal. Sejumlah warga mengatakan di tengah kepanikan mereka harus menyelamatkan diri melalui jalur setapak tanpa penerangan. Pakar kebencanaan mengatakan kondisi itu menunjukkan sistem mitigasi di Banten belum mampu mengimbangi potensi gempa megatrust di Selat Sunda yang mengancam wilayah itu. Rekan Niki Aulia Widadio merangkum laporan berikut. Salah satu warga di desa Cigorondong, Pandeglang, Irfan Afendi, mengatakan dirinya adalah salah satu dari sebagian warga yang belum pernah mendapatkan penyuluhan mitigasi bencana meski tinggal di kawasan rawan. Irfan sempat mengevakuasi diri ke titik yang lebih tinggi. Tetapi begitu kepanikan di desanya mereda, Irfan yang merupakan seorang pemandu wisata kemudian pergi ke Pulau Pecang di Taman Nasional Ujung Kulon bersama sejumlah wisatawan asal Jakarta. Padahal pada saat itu, guncangan gempa susulan masih terus terjadi. Sebagai seseorang yang menetap di kawasan rawan bencana, Irfan mengaku tidak tahu risiko bencana yang mengintai wilayah tempat tinggalnya. Kalau untuk itu saya belum ada pelatihan untuk terkait gempa, apalagi yang megahertz gitu. Kalau saya pribadi sih pakai insting aja, Kak. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan gempa berkekuatan 6,6 di Selat Sunda bukan ancaman yang sesungguhnya. Kepala Badan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa gempa berkekuatan hingga 8,7 berpotensi terjadi di wilayah itu. Tetapi potensi gempa itu tidak bisa diprediksi secara pasti, sehingga BMKG merekomendasikan agar pemerintah daerah meresponsnya dengan sistem mitigasi yang sepadan. Salah satu warga di Kampung Air Jeruk, Cimanggung, Pandeglang, Ahmad Kurtusi, meragukan sistem mitigasi yang ada saat ini mampu mengimbangi ancaman tersebut. Sejak diguncang gempa pada Jumat lalu, Ahmad mengatakan warga kampungnya masih merasa was-was, terutama di tengah pemberitaan terkait potensi gempa berkekuatan 8,7 itu. Ketika gempa berkekuatan 6,6 pada Jumat lalu saja, masyarakat setempat harus menempuh titik evakuasi melalui jalur setapak tanpa penerangan. Jaringan komunikasi yang terputus membuat mereka kesulitan mengetahui informasi terbaru apakah situasi sudah cukup aman atau justru ada potensi tsunami yang terjadi. Nggak ada, itu yang kami khawatirkan itu. Ketika kita kan yang belum tahu itu ketika ada gempa ya, mana yang berpotensi tsunami dan mana yang enggak itu kita belum tahu. Ketika ada bencana gempa itu langsung mati lampu gitu, Mbak. Kita nggak tahu informasinya apa, cuman ya ada salah satu warga yang nengokin air gitu, air sungai, cari informasinya dari situ. Kalau misalkan air sungai naik berarti betul itu pasti tsunami, jadi siap-siap aja. Gempa tersebut juga menyebabkan sejumlah rumah warga di Kampung Air Jeruk rusak. Menurut Ahmad, warga sebetulnya telah diberitahu terkait struktur bangunan yang lebih tahan gempa. Namun sebagian belum bisa mengikuti anjuran tersebut karena kendala biaya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hampir 1.700 rumah rusak akibat gempa di wilayah Pandeglang. Menurut pakar kegempaan dari Institut Teknologi Bandung, Irwan Melano, dampak kerusakan yang timbul itu menunjukkan bahwa sistem mitigasi di wilayah itu belum ideal
untuk mengimbangi potensi gempa megatrust yang mungkin muncul. Dengan gempa yang tidak terlalu besar, mungkin skala menengah, intensitasnya yang kecil, ternyata masih mengakibatkan kerusakan. Bagi kita itu hal yang kemudian harus menjadi perhatian. Seandainya mitigasi lebih baik, mungkin akan berbeda hasilnya. Sayangnya, Irwan mengatakan sistem mitigasi yang belum memadai itu terus berulang menjadi penyebab jatuhnya korban maupun kerugian material atas bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi seolah kita tidak pernah belajar dari kejadian gempa-gempa sebelumnya. Dengan kerusakan yang cukup masif akibat gempa Mamuju, skala gempanya tidak terlalu besar di bawah 7 sekian, tapi beberapa infrastruktur strategis sampai bangunan pemerintah pun sampai rusak, kantor gubernur pun sampai rusak. Seolah kita kemudian kehilangan kemampuan kita untuk memaknai apa yang pernah terjadi sebelumnya. Pakar kebencanaan Irwan Mailano menutup laporan Niki Aulia Widadio. Masih soal kebencanaan, Australia dan Selandia bersiap mengirim penerbangan pemantauan ke Tonga, negara pulau di Pasifik, untuk mengetahui tingkat kerusakan akibat letusan gunung berapi dan tsunami. Komunikasi masih sulit dan telepon seluler lokal belum berfungsi kembali. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menerima laporan diplomatik bahwa ibu kota Tonga, Nuku'alofa, diselimuti debu vulkanik dan pasok air tercemar. Sejauh ini belum ada laporan tentang korban jiwa. Pakar vulkanologi di Selandia Baru, Shane Cronin, mengatakan letusan gunung bisa membawa dampak yang cukup signifikan. The volcano being essentially just below the ocean surface has meant that there's been quite a substantive... Gunungnya berada di bawah permukaan air laut, yang berarti ada ledakan yang cukup besar dan ini memicu gelombang kejut di atmosfer yang dirasakan di seluruh dunia. Ditambah dengan gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini dirasakan di seluruh dunia. Dan skala impak akibat letusan gunung di Tonga baru mulai diketahui sekarang. Komunikasi tak berfungsi dan apa yang terjadi di beberapa pulau terluar belum diketahui sepenuhnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Keluarga Novak Djokovic mengatakan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Australia yang membatalkan visa untuk petenis nomor 1 dunia tersebut. Australia mencabut visa Djokovic dengan alasan fakta bahwa ia tidak divaksin COVID-19 menjadi ancaman kesehatan bagi publik di Australia. Presiden Serbia Alexander Vučić mengatakan kepada BBC bahwa Australia memperlakukan Djokovic seperti pembunuh massal. Anda segera menyimak majalah Udara pagi ini. Peristiwa pembantaian atas orang-orang yang dicap komunis di Aceh pada tahun 1965 seperti hilang dari ingatan masyarakat. Berbeda dengan penyintas 65 di Pulau Jawa dan Bali, keluarga korban di wilayah Aceh hampir tidak pernah dipulihkan. Mereka hidup dalam trauma berkepanjangan. Diperkirakan orang-orang yang dibantai karena dituduh anggota PKI di Aceh antara 2.000 hingga 10.000 jiwa. Dalam seri pertama ini kita dengarkan kisah keluarga bekas pemimpin PKI di Aceh, Taib Adami, yang jasadnya belum ditemukan setelah dibantai 56 tahun silam. Laporannya bersama rekan Haidar Afan. Tembak saya di kepala saya, kuburkan saya sendiri supaya anak-anak saya nanti bisa lihat saya. Jadi tidak dalam satu lubang besar dan dia tidak dipenggal, dia ditembak. Tembak aja enggak apa-apa. Taib Adami, pimpinan Partai Komunis Indonesia di Aceh, adalah satu dari ribuan orang yang dibunuh di wilayah itu selama tahun-tahun gelap usai peristiwa G30S 1965. Salah seorang putranya, Setiadi, kelahiran 1955, untuk pertama kalinya kepada media mengungkap secara terbuka pembantaian yang menimpa ayahnya dan 2 kakak kandungnya. Abang saya yang paling tua tuh dibunuh dengan bambu runcing. Padahal dia kan masih STM. Ada mayatnya di rumah sakit. Tidak tahu di mana dikebumikan. Karena pada saat itu saudara tidak ada yang berani.
Nama Tayyip Adami dan tragedi pembantaian di Aceh terhadap orang-orang yang dicap komunis pada tahun 1965 seperti lenyap dari ingatan masyarakat Aceh. Sosoknya hanya diingat samar-samar melalui buku Aceh Mendakwa, berisi pledoi dirinya saat diadili karena dituduh menghasut 2 tahun sebelum G30S. Umam Hamid, sosiolog asal Aceh. Dia jenius, dia luar biasa orangnya. Terlepas dari apakah dia ateis atau bukan. Dan dia mampu mengacehkan komunisme, itu luar biasa itu. Dengan berbagai logik yang dia berikan. Tayyip Adami dalam pledoinya yang terkenal itu lebih banyak menyoroti masalah politik dan ekonomi ketimbang persoalan hukum yang menyeret dirinya, kata bekas pengacaranya Syahriar Sandan yang kami temui di kota Medan. Wah, dia mengupas ya persoalan bagaimana kekayaan negara ini ya belum sepenuhnya dikuasai oleh negara. Tidak lama setelah Tayyip Adami dieksekusi, istri dan anak-anaknya meninggalkan Banda Aceh dan menetap di Medan. Namun di kota ini, sang istri, Samia, ditangkap dan dipenjara tanpa diadili karena pilihan politik suaminya. Dia dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil selama 7 tahun. Setiadi, salah seorang anak Tayyip Adami, sulit melupakan peristiwa itu. Adik-adik yang paling kecil itu perempuan. Kenapa mama tidak pulang? Ngapain di sini? Itu yang paling saya. Ibu melihat adik-adik, sampai kapan ibu ini ditahan? Tragedi yang dialami keluarga Tayyip Adami meninggalkan trauma pada anak-anaknya dan keluarga besarnya. Aulianda Wafisa, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, menjelaskan mengapa keluarga penyintas kekerasan 1965 di Aceh mengalami trauma yang berat. Sebelum 65 kita punya konflik bersenjata juga, DITI. Tidak lama setelah itu muncul peristiwa 65-66. Setelah peristiwa itu muncul lagi peristiwa 76, konflik antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi Aceh selalu sebagian besar hidupnya itu dalam kondisi konflik, dan situasi itu tentu sulit bagi korban untuk bercerita. Upaya pemulihan korban itu hampir tidak ada. Tidak ada data resmi tentang jumlah orang yang dibantai di Aceh setelah awal Oktober 1965. Dokumen militer Aceh menyebut ada sekitar 2.000 orang yang dibunuh. Namun peneliti dari Australia, Jess Melvin, dalam bukunya tentang dugaan keterlibatan militer Indonesia dalam tragedi 65, memperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak. Beberapa kabupaten, rata-rata 10.000 itu mungkin. Tapi kalau kita nggak buat riset yang lebih dalam, yang pergi ke setiap daerah, ke setiap kabupaten, kita tidak akan tahu angkanya. Tapi kira-kira 10.000. Jadi ini apa, Pak? Tempat saya lahir kan tempat Bapak waktu bertugas. Setiadi kami ajak menemui beberapa keluarga besarnya di kota kelahiran ayahnya, Idi, di Aceh Timur. Dia masih memiliki secuil harapan agar kasus pembunuhan massal 1965 di Aceh bisa diungkap. Pria berusia 66 tahun ini juga membayangkan dapat menemukan lokasi di mana jasad ayahnya dan 2 kakaknya dikuburkan. Mungkin kalau memang benar, saya akan bongkar, saya akan pindahkan ke satu tempat agar anak-anak saya pun tahu inilah kakeknya. Pernyataan salah seorang anak pemimpin PKI di Aceh yang menjadi korban kekerasan 65 di wilayah itu sekaligus menutup majalah udara BBC Indonesia pagi ini. Adapun seri kedua tentang kisah Algojo pembantaian 65 di kota Sigli Aceh dapat Anda ikuti esok pagi. Saya Haidar Afan mohon pamit dan terima kasih. Salam. Ikuti perkembangan berita dunia dan nasional di bbcindonesia.com. Anda juga bisa ikuti berita menarik lainnya lewat akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Muhammad Irham undur diri. Salam.